Dia ngucap minta ucapan ulang tahun lupa. Aduh hapunten geulis. Saking ku banyak pekerjaan. Oke, untuk membayarnya kita ucapin berdua ya. Wilujeng selamat ulang tahun untuk Teh Ida Rosalinda. Penyanyi mudah-mudahan. Kahot di Cipadung. Wadidaw, mudah-mudahan di sisa umurnya barokah bermanfaat untuk orang lain dan juga dilancarkan segala urusannya ya. Amin ya Allah. Standby ya. Standby ya Ida ya sampai akhir karena mudah-mudahan akan ada giveaway. Mudah-mudahan akan memenangkan giveaway dari kita gitu. Dan Ida ini adalah pami dipantau ku Inongnya. Dia itu salah satu menang 3 kali loh dapat kuis. Yeay Ida, selamat. Oke. Kamiana kayaknya udah masuk. Wih. Assalamualaikum Akang. Kabar baik. Alhamdulillah. Alah jongjon. Hujan tuh didinya. Karek bray. Karek bray itu karek bentak, karek bangun itu. Atau nembe hujan. Juga tuh nanyakan karek hujan ya karek bray. Karek bray. Emang lucu. Akang meniyeunya resep. Tinggal nu naik langsung gitu salapan ya tarik sabarana detik. Langsung naik nembe oge lebet Akang gabung langsung seueur nonton. Nah. Akang nuju naon ayeuna Kang? Nuju beres bikin podcast. Ada project ya. Nanti kita bahas. Oke, bagus. Baiklah. Sekali lagi selamat datang untuk semua yang nonton. Nanti kita bertiga akan ngobrol-ngobrol nih mengupas lebih dalam sosok Yana Umar dan juga kegiatannya dan juga prestasinya. Luar biasa ya. Dan juga nanti bakal ada quiz dari kita ya yang hadiahnya dari kaos Sunda Extreme. Betul sekali. Seperti aku mau connect jadi ketinggalan. Iya, ini kurang bawah soalnya. Tapi tenang. Sunda Extreme. Kamu baru kayaknya di di kaos Sunda Extreme. Ya, sekirang tariknya audionya kita Iya. Ya, asa alit gitu. Udah digedein volumenya kita. Siap. Akan tapi kadangu kan ya, suantana jelasnya. Tarik pisan. Pisan. Bagus satu. Saya tuh pamit itu mah. Oke, Akang, akhir-akhir ayeuna itu tuh saya sih nggak bahasa Indonesia oge nya campuran ya Kang? Oh, boleh. Siap. Akhir-akhir ini kan kita tahu semua kalau situasi kemarin sempat di-hit atau di-strike oleh virus corona gitu kan. Kegiatan dan aktivitas pastinya di seluruh kalangan terganggu juga. Ya, menurut Akang merasa sangat terganggu atau tidak dengan kondisi kemarin dan sekarang bagaimana kondisinya Akang? Ya, alhamdulillah ya. Kalau orang yang bekerja pasti keganggu. Orang yang usaha pasti keganggu. Karena saya tidak bekerja dan saya tidak usaha, jadi saya di rumah aja setiap hari. Pasti keganggu lah aktivitas ya. Aktivitas saya ya mungkin usaha, bisnis atau apapun, pekerja pun pasti merasa terganggu dengan kondisi seperti ini. Tapi ya ini mau apa lagi? Kita nggak bisa memvonis siapapun ya. Itu mau si penyakitnya dari Cina, itu si coronanya juga, kita nggak bisa ngevonis gitu kan. Ya mungkin ini ujian juga buat kita sebagai umat manusia untuk berbuat baik juga gitu kan. Mulai bersih. Kayak kemarin kan, seperti kemarin hampir berapa bulan? Hampir 3 bulan ya. Hampir kita 3 bulan tidak beraktivitas. Jangankan kita main, jalan-jalan pun melelang gitu kan. Ternyata kondisi cuaca di Bandung sendiri ternyata luar biasa, enaknya, nikmatnya ya. Tidak ada polusi gitu kan. Kalau polusi mah ada. Betul. Ya, polisi ya. Polusi kurang. Jadi
alhamdulillah gitu kan. Walaupun sekarang sudah mulai lagi new normal, ya sebenarnya new normal ini bukan berarti kita seenaknya sebenarnya ya. Seenaknya kemana gitu tanpa masker. Toh tetap aja gitu kan. Kita harus jaga diri lah. Jangan melihat dulu ke orang lain, kita jaga diri dulu sendiri lah, jaga keluarga. Udah biar kita nyaman, baru kita ke teman-teman, terus ke orang lain lah gitu ya. Mungkin betul. Siap. Sebetulnya mas saya setuju dengan Kak ini, maksudnya tuh Kang Yana gitu kan. Jadi ya benar pisan gitu kan, polusi berkurang gara-gara memang kan orang-orang pada di rumah gitu kan kebanyakan kan aktivitasnya di rumah, bukan keluar, oke. Walaupun bisa menghirup udara segar, tapi di masker gitu kan, tapi gitu seger gitu kan. Cari aman ya Kang Agus. Oh ya Kang, ini kita lagi disiarin secara langsung di Bandung TV ya. Jadi ini yang nonton juga bisa nonton langsung di Bandung TV, channel Bandung TV. Nonton langsung aja nanya dua nana Instagram sareng Bandung TV ditonton langsung. Wah lancar alhamdulillah. Tapi di sisi lain kita juga prihatin juga ya, prihatin dengan kondisi ya kita enak lah dengan cuaca, polusinya berkurang. Tapi di sisi lain kita sebagai manusia ya banyak yang jadi tergantungan lah ya, yang tadinya tidak kerja jadi tidak kerja di rumah selama beberapa minggu, kan itu kasihan juga ya. Betul. Ke orang-orang yang sekarang sampai sekarang tidak ada pekerjaan tetap ya, tapi ya biar Allah yang memberikan rezeki yang lebih gitu kan. Nah gitu, pasti ada jalannya Kangnya. Ya. Percantan ke Allah. Selama ada usaha tetap. Teman saya kan ya bekerja di Bekasi. Karena kondisi seperti ini, dia pulang stay di rumah dulu. Sampai sekarang dia nggak kerja sampai 3 bulan, kan kasihan itu ya. Anaknya banyak gitu kan, istrinya 1 gitu kan. Tapi pekerjaan, dia anaknya banyak, dia 1. Ini nanti karena istrinya 1, kumai. memang iya, tapi tidak mau gimana lagi gitu kan, semua orang memang terkena dampaknya ya. Betul. Yang bisa kita lakukan cuma saling menolong gitu, maksudnya tuh yang berada menolongnya kesulitan kayak gitu. Betul sekali. Akang ini Inong penasaran banget ya, soalnya kan siapa sih yang nggak kenal sama Kang Yana Umar gitu ya. Kang Yana Umar itu adalah salah satu Kang Adul ya, upami di Viking Mas terkenal, kan dia ada seorang sahadei gitunya. Cuman ini kan yang terakhir itu kan yang terlihat mengundurkan diri atau keluar atau gimana? Kenapa sih Akang? Alasannya? Ya ada alasan sih. Alasannya mah kita pingin regenerasi lah ya. Udah hampir 20 tahun saya di komunitas Viking ya. Saatnya kita harus berani untuk regenerasi gitu kan, jangan perlu untuk permajaan lah ya, supaya gairah si komunitas itu ada lagi lah gitu kan, jangan sampai gitu kan. Bosan iya wae ya deui gitu kan. Iya, penyanyi juga kan sama ya, generasi ya. Zaman iya sih. Enggak ada sih orang yang tetap bertahan seperti itu, tetap ada generasi yang baru. Orang tua meninggal, baru datang yang muda, datang yang lain. Mungkin saya juga udah meninggal, nanti ada juga yang penerus yang lebih bagus lah. Gitu. Iya, tapi ini ada yang komen nih. Ada yang komen panutan Viking mah tetap Kang Yana Umar. Waduh. Bapak Tayek teh sebagai ketua Viking Ajasari. Geningan. Jadi sarana silaturahmi tua kan. Iya. Usianya udah 55. Cuma kasihan belum nikah. Oh, alah, Gusti. Mudah-mudahan tuh kita nikah ada sami. Sama. Saya jadi hariwang nih. Iya, Kang Tayek mah udah 55 tahun tapi belum nikah. Waduh, semoga yang nonton kita doakan sama-sama ya, mudah-mudahan cepat mendapatkan
jodoh juga gitu. Yang jomblo mudah-mudahan dapat pendampingnya. Gitu. Kan kita ngobrol ke belakang kan. Sebelum Kang Yana mengenal Persib dan dunia persepak bolaan khususnya di Indonesia. Seperti apa, Kang? Kalau Persib Sampai menemukan Persib itu. Ya. Kalau orang Bandung itu budayanya seperti ini. Pasti turun temurun. Kayak saya diajak sama bapak almarhum bapak saya diajak nonton. Yeah. Berapa kali nonton dari mungkin usia SD lah. Lama kelamaan karena kemauan sendiri, kemauan dari teman-teman waktu kecil, yuk nonton yuk. Jadi tanpa orang tua nonton ke sana, walaupun Pak ikut, itu kan ke orang lain masuk nonton. Nah itu tuh emang budaya gitu kan, budaya orang Sunda lah ya, bukan budaya orang Bandung aja, karena si Persib itu sekarang udah benar-benar berbudayanya ke seluruh pelosok yang ada di Jawa Barat, kan? Termasuk keluar juga ada. Makanya Persib itu tidak bisa dipisahkan dengan budaya Sunda sendiri. Banyak lah budaya-budaya kita ya kayak Jepongan segala macam gitu ya. Tapi Persib juga udah benar-benar jadi budaya yang harus dilestarikan oleh pemerintah gitu kan. Walaupun di sisi lain si Persib itu udah menjadi PT ya. Tapi tetap nama Persib itu kan melekat. Si lambang Persib juga kan itu lambang Pemkot. Ya, lambang Pemkot yang otomatis tidak bisa dipisahkan dengan Persib Bandung. Begitu. Oke, berarti sebelumnya memang dari ikut akhirnya mulai suka. Betul. Ya, kalau dari dulu mah emang suka nonton, tapi di TV ya, di TV nonton pas itu di TV. Setelah itu sama orang tua ikut, terus sendiri gitu ya, terus sama teman udah gede, jadi udah kebiasaan kalau nonton Persib itu pasti ada Persib main pasti nonton gitu, karena udah kebiasaan. Jadi kalau tidak nonton Persib, ya segala retek gitu. Gara retek di garo beren. Tapi Akang sendiri nggak tertarik itu jadi pemain bolanya gitu. Ya, Eta. Saya tuh bukan cupat ya. Jadi mungkin saya harus jadi bobotoh aja. Saya pernah mengasih ke anak sendiri, dia pernah main latihan, tetap aja dia nggak mau jadi pemain. Iya. Pengen jadi penyanyi katanya. Tapi justru kontribusi tetap ada gitu, maksudnya pemain berkontribusi untuk mengharumkan nama baik juga sama. Kita juga sebagai penggemar juga ikut berkontribusi. Jiwanya dari para pemain. Justru si Persib harus berterima kasih juga kasih Bobotoh sebenarnya, karena yang menjadikan Persib itu sangat luar biasa itu karena Bobotoh selalu update Persib, selalu obrolan tentang Persib, mau di secara langsung ngobrol atau secara di medsos itu selalu berbicara Persib. Jadi tidak secara sengaja itu trending Persib itu mulai naik. Orang kan kalau di medsos kan orang berbicara Persib, otomatis tim-tim lain juga melihat. Ya kayak dulu ada ada quote tentang supporter tentang Persib Bandung. Itu si Persib Bandung yang nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia Persib Bandung, kedua Barcelona, ketiga Madrid, keempat. Mantap. Itu asli webnya dari luar negeri itu, dari Inggris di mana nggak tahu lah. Tapi dari vote itu nama Persib Bandung itu nomor 1. Itu bertahan sampai berapa bulan. Otomatis kan itu berbicara Persib, berarti berbicara Bobotoh. Jadi si Persib itu harus berterima kasih kepada si Bobotoh, karena si Bobotoh dengan secara tidak langsung si Bobotoh itu telah menggaungkan. Iya, betul. Menjadikan suatu promo lah ya, promo. Betul. Iya. Ya itu walaupun, mantap. Iya mah tidak melihat si Persib dalam pertandingan hal atau kalahnya ya, tapi dari medsos itu kan emang yang luar biasa itu Persib Bandung menurut saya sebagai bobotoh Persib gitu. Oke. Teman saya banyak ya.
Coba Kang bisi mau di say hi, disapa-sapa. Ini banyak Kang. Banyak teman-teman sehat orang. Boleh disapa dulu Kang, ini yang lagi nonton Kang. Iya sih, sarehat semuanya, sing sarehat sadayana. Atau tong di komen. Gimana lagi 11? Oh, Kang Yana Irahab bade ka Rintau. Rantau. Ke perbatasan Malaysia. Wih. Kong, salam kucing Malinggul. Ya. Kucing. Mantap. Widih, keren. Akang suka duka menjadi seorang dirijen kemarin itu apa Kang? Suka duka nama tidak melihat full pertandingan ya. Itu ya suka dukanya, kita selalu membelakang, selalu memberikan arahan, selalu memberikan nyanyian. Yang jelas mah kita sebagai yang pemimpin di lapang, dirijen lah mungkin ya. Ya harus bisa interaktif dengan si bobotonya sendiri, karena udah di stadion itu kita bukan picking nih, ini bobotoh global gitu kan. Betul. Tidak semua, karena bobotoh tidak semua picking ya. Tidak semua picking, jadi kita yang masuk di timur itu tidak semuanya picking juga. Makanya harus seperti apa nih kita memanage si bobotoh yang ada di tribun supaya supaya mengikuti arahan saya gitu kan. Ada bercandanya, kan tidak merasa wah saya ya dirijen mana kudu langsung siapa itu hal itu ya. Udah aja biarin ya, dia pengen berdiri ikut nyanyi boleh, kalau dia tidak mau nggak apa-apa, jangan dipaksakan diri lah. Itu aja yang simpelnya gitu. Makanya suka dukanya seperti itu. Kalau saya waktu dulu memimpin, waktu di Selatan, mau waktu di Siliwangi, mau waktu di Jalak, mau di GBLA, ataupun mau di luar di waktu tour, ya saya harus begitu. Jangan sampai kita kasar gitu ke si motor sendiri. Mana kudu kieu, mana kudu nangtung, mana kudu nyanyi. Halo, Kang. Oke, Coba dicek dulu apakah dari kita audionya tadi sedikit. Nah, sekarang lancar lagi. Tadi sotot jadi juga. Udah ada majang dia Pak. Karena ya earphone ini ngapain maju. Wah. Sugesti. Kalau udah ini pada sugestinya Arif suara mah di dia. Padahal ya earphone di bawah. Kacau. Iya, padahal itu ya pakai ya. Iya. Intinya kita harus bisa bawa si bobotoh ini untuk tidak stres lah, karena kalau kita rudet, kalau kita ribet ya nantinya bakal balik juga ke kitanya sendiri. Iya betul. Jadi nggak respect juga gitu. Makanya saya mah enjoy aja. Mau nonton ya boleh lah berdiri, yang nggak mau berdiri ya nggak apa-apa, jangan dipaksakan diri. Nanti juga lama kelamaan dia akan berdiri sendiri gitu kan. Otomatis. Mencangke bisa duduk ya benar tadi. Gitu. Karena memang intinya orang tadi itu nonton have fun bebarengan gitulah ya ibaratnya sama. Karena jadi nggak saya dulu saya pengurus dari Viking, tapi kan setelah stadion kita tidak ada yang ini Viking. Nggak ada status apapun ya, sama-sama aja. Tetap kita bobotoh gitu kan. Kalau kita mau tur nih, tur ini bolehlah kita di sini bawa bendera, saya Viking, saya ini, saya Bomber segala macam. Tapi kalau udah di luar Bandung, ya kita bersatu gitu kan. Kita ini bobotoh. Jangan merasa ego kita sebagai saya mah anak Bomber, saya mah anak Viking, nggak boleh. Tapi pure bersama barengan. Ya, setuju pisan. Merdeka. Pasti 17 atau bebarengan bersatu kita teguh. Kang, hoyong apal ya? Awal akan diangkat sebagai seorang dirijen seperti apa, Kang?
Kalau dirijen itu sebenarnya tidak ada pengangkatan. Tidak ada pengangkatan. Tidak ada pengangkatan. Kamu harus jadi dirijen. Kamu harus jadi ini. Jadi juga, pemilihannya seperti apa? Karena viewer aja melihat diem gitu kan. Aduh sangat rame gitu ya. Nonton teh gitu kan. Udahlah saya naik gitu. Iya. Jadi gini, inisiasi berarti. Jadi terakhir seperti ini nih. Dulu kan ada almarhum Odoy namanya ya. Dia kan yang jadi dirijen pertama. Waktu itu dia jatuh, kakinya patah. Inisiatif saya sendiri gitu kan. Aduh ini sepi gimana gitu ya. Ya udah naik saya naik waktu itu di Tangerang, saya naik. Ya sambil kalau saya kan karena sambil bercanda gitu kan. Kemana ngalantur. Bawa bendera. Untuk edan gitu kan. Nah, selama 3 bulan itu kan berjalan. Setelah almarhum mau naik lagi, anak-anak pingin saya yang menjadi dirijennya. Ya udahlah, kalau gitu mah, yes, saya jadi dirijen, almarhum ikut saya suruh naik juga. Gitu aja. Dikirain gitu ya ada apa ada gitu, ada acara khusus, pengangkatan khusus, terus ngaliwat gelak, kumaha gitu. Ngaliwat. Tapi lewatan kan numpang. Almarhum juga sama. Jadi Panglima itu bukan karena dia mengangkat sendiri, tapi anak-anak sendiri yang memberikan gelar seperti itu. Wow. Kenapa? Karena almarhum selalu memberikan arahan, selalu kalau tur itu ya. Kalau ada apa-apa, punya kebijakan segala macam dia juga gitu. Makanya almarhum disebut anak-anak itu Panglima gitu. Iya. Itu Kang Adul. Berarti memang ya teman. Tiba-tiba saja gitu ya maju ke depan karena sepi, jadi tiba-tiba jadi dirijen kayak gitu. Oke. Pengalaman nih. Atau nggak bukan? Atau dirijen. Kang Adul, deterjen mah. Jadi dirijen. Kang, pengalaman unik Kang di di mana gitu, misalnya versi main di mana gitu. Ya nu tidak terlupakan sampai sekarang nih. Ayo nu serius, misalnya nu kesedihan. Banyak sih sebenarnya mah. Banyak sekali. Tapi satulah yang saya ceritakan. Jadi saat itu ada yang minta tiket. Padahal saya sama Amam itu udah masuk. Saya sama Amam udah masuk di waktu itu di Siliwangi. Ujung-ujung pengen teh nangtung. Mang tuh mabok mungkin mabok. Minta tiket mang teh aing tuh gak tiket. Cek almarhum teh. Ari mana di jero cenah ieu teh. Banyak minta tiket deui cenah. Padahal di jero tapi minta tiket kan. Teu nyadar meureun ya. Ya mabok badannya. Iya. Jadi banyak lah ya kayak seperti itu. Terus kayak ada yang unik, ada lagi yang begitu datang masuk ke stadion, dia itu dia itu tidur. Tidur nggak kan nonton. Rasa berapa cina? Aing sakit. Jadi tak tidur aja. Itu luar biasa, bisa tibra di keramaian gitu kan. Waduh. Nah, itulah banyak keunikan seperti itu. Iya. Banyak sekali. Kalau saya ada yang paling luar biasa tuh ya. Yang sangat saya acukan jempol lah. Jadi jam 2 sore itu saya kan di Jalan Harupat kalau nggak salah. Lihat dia mabok. Wah parah weh. Wah mau Persib main saya kan. Oh nya tuh mang. Udahlah saya masuk waktu itu saya itu nonton di Utara. Nonton di Utara. Saya udah maghrib ya, saya mau sholat lah. Saya mau sholat deh keluar. Yang ngajak anak-anak aja orang sholat lah. Bopeng maghrib, bopeng can main Persib. Nah begitu saya sholat berjamaah sama anak-anak. Pas assalamualaikum kedua yang akhir, pas lihat ke kiri, anu tadi mabuk teh ngilu sholat. Anu tadi mabuk teh, saya teh jadi
Saya mabok parah tuh saya teh. Tapi ngilu sholat sih saya teh. Saya nggak tahu amal ibadahnya namanya. Saya tahu. Itu. Tapi dalam hati, oh ini ada kemauan juga buat untuk sholat itunya. Oke. Padahal jam 2 sholatnya mabok parah. Mabok parah, tapi begitu maghrib, ngilu sholat itu kan. Hari-hari. Mana netanya tuh turut sih kan katanya. Itu pengalaman Ya itu luar biasa lah buat saya aja. Iya. Tapi Tapi dalam keadaan begitu pun masih ingat Allah berarti ya. Itu masih ingat. luar biasa. Ya gimana lagi Sob? Ya itu banyak sih pengalaman lah, banyak. Waktu saya di kapal, saya kan mau tour ke Medan waktu itu pakai kapal laut, banyak lah. Waktu di pesawat juga banyak hal-hal yang aneh lah gitu ya. Baru pertama nih tour pakai kapal laut. Kata almarhum teh bakal karesek cenah bisi utah. Wah, maunya utah saya teh. Kapalna leutik cenah ieu mah. Oh, kebayang kan ya kapal leutik dari Priuk, Tanjung Priuk ke Medan. Wah, berapa orang ikut? Ada 20 orang. 20 orang. Pas saya mau, jadi semua teh anak-anak tuh bawa kresek. Anak-anak tuh semua teh bawa kresek gitu kan. Siap-siap udah bisi utah teh aja. Pas begitu datang ke Priuk, eta kapalna gede pisan. Oh, gini kan? Mana kita kumaha kan eta mah ya bisa cara mana mabok gini gitu. Kapalna wah gede banget eta mah malaya utah-utah nah saya teh. Saya mah pikiran saya kebayang gitunya karena saya belum tahu gitu ya. Ya pasti karena kapal biasa gitu kan. Kapal tapi kemauan pingin itu kan baiklah mau kresek ke saya teh alung ke kresek lawan ini setengah laut tapi akhirnya kapalnya gede jatuh ke Ubang Ambing deh nya ku ombak di tengah. Iya mau kemang ambing kapal gede pisan atuh. Iya. Tapi 2.000 orang yang bisa masuk. Waduh, keren. Berapa tingkat lah ada 4, 5, 6 tingkat mah ada lah. Ternyasar tapi di kapal. Tengah laut, eureun. Nah, Kunaon beureun? nah betul. Biar aki beureun. Biar aki sih nawa. Kacau. Saya menangkan gitunya puluhan tahun gitu bersama khususnya gitu. Orang ngobrol kedekatannya sekarang almarhum Kang Ai Betik sebagai Panglima Viking. Dekat apa sih Akang? Saya itu kalau bilang kedekatan mah emang dari dulu dari kecil saya udah dekat karena saya itu satu RT sama almarhum. Satu RT, satu kampung gitu kan. Jadi tahu almarhum waktu saya kecil, waktu saya SD juga udah tahu almarhum. Waktu saya kecil SD saya mah belum ke stadion, dia mah udah kemana-mana gitu. Karena emang usia emang jauh, emang udah berapa tahun lah bedanya gitu. Makanya almarhum mah udah ya. Kalau di rumah mah mungkin generasi almarhum generasi pertama, generasi kedua kakak saya, generasi ketiga teman saya generasi keempat nah gitu. Jadi emang katanya lebih tinggi, lebih senior itu. Paling dekat sama almarhum gitu kan. Kalau nonton, kalau disuruh, beli ya, saya mau. Tapi perbedaan usia nggak ngaruh ya, bisa merangkul beliau. Iya, kalau walaupun usia tidak jauh, tapi kedekatannya seperti siapa? Seperti teman yang seusia aja. Dekat. Mungkin karena Akang lebih muda, jadi gampang disuruh-suruh sih kan Akang. Tiga nama, eta lebih nama. Kang, hal yang paling diingat dengan sosok almarhum Kang Ai Betik apa?
bodornanya. Bodor. Bodorna luar biasa. Heureuna luar biasa. Heureuna mungkin bisa lebih dari siapapun lah ya, mau artis siapapun heureuna jauh. Karena ya rasa sama saya gitu ya. Banyak teman-teman Ayi, teman-teman almarhum yang tahu tentang Heureuna Jaya almarhum itu kuli banget lah. Kalau kalau harus diceritain di sini kan nggak usah lah, malu juga. Karena jorok. Iya, jorok aku. Cuma satu lah ya. Satu teman saya kan ada band Virus namanya. Saya dulu kan ada Virus band. Dia itu ditelepon sama almarhum teh dia cenah orang dikawin. Dikawin cenah. Bukan yang itu. Iya orang mau manuk cenah gitu. Bawa manuk. Kan dia itu kan pengukur ya. Itu waktu kerja di Papua. Saya bawa manuk cendrawasih. Bawa hadir cenah. Bawa kurung. Kebayangnya dia jauh pakai motor kehujanan bawa kurung bawa ke rumah almarhum. Begitu datang ke rumahnya si emak ayah nada can balik cina ayah mah masih kena di Papua. Kebayang tuh jauh-jauh gitu kan di Heureyan luar biasa. Iya. Terus waktu mau dia bilang nikah. Pas nikah, telepon deui. Urang dikawin, saudara datang ada jam 8 penting. Semuanya yang bawa kado, yang bawa istrinya dan sampai aya nu kado. Waduh, iya, bawa kado. Percaya. Iya, batik gitu kan. Dia waktu kerja di kondangan we nya. Dia waktu kerja di Pekanbaru. Begitu datang malam-malam jam 8:30, jam 9. Mak, nya kawin ai. Naon cenah ai mah kana di Pekanbaru. Kebayang tuh anak-anak sana. Jayul. Tapi itu anu menjadikan sosok beliau diingat oleh semua orang kerabat dekatnya ya. Betul. Jadi Jayalnya emang luar biasa. Sampaikan ke Jayalna almarhum tiap hari itu kalau di rumah karena saya emang satu SRT. Meteran PLN. Ya, eta di Paruman kabeh sakampung mainanna. Paruman, lompat, Paruman. Nya bilang teh alirannya padahal mah di mainanna 10 meter tadi. Itu mah. Parah. Jayul pisannya. Tapi akan nyalira Jayul tuh ieu teh. Setik lah. Kan ke daerah kita kan Jayul napadan. Tapi kayaknya banyak naros. Tapi sebelumnya punten ya. Kan Akang sebelum Akang hijrah gitu jadi Kang Yana Umar. Itu mah eta naha Kang? Buat disebat Yana eta gitu. Itu mah bukan karena rezeki sebenarnya. Itu mah karena saya kan Jayal juga kan sama teman-teman waktu SD itu mah. Jadi waktu SD kan ada teman kan namanya itu Sari. Nah, pas namanya Sari, saya suka panggil kemana Nagasari, kan ada Nagasari makanannya. Iya. So, jadi ya maklum lah waktu kecil SD gitu ya. Kemana Nagasari ya tinggal di daunan gitu kan. Tara cuna ngadenge. Pas ngadenge, oh sia dasar cenah suyana bool, Allah sia. Migeuleuh saya kan jadi penasaran. Kalau cerita, orang disebut gitu, nya sok we cenah tingali bujur hayam. Penasaran ya, saya teh penasaran dah. Sageuleuh gitu nih dipanggil teh gitu. Nama saya kan Mulyana ya. Nama asli saya kan Mulyana. Nih bujur hayam, pasti bujur hayam tiup cenah sok. Mulia kurang ajar gitu ya. Oh.
Jadi bukan di Vicky, bukan. Iya. Siap. Kita gitunya Kang Adul. Penurutan Adul. Iya, emang nama itu mah setelah sebelum di luar Iya. meeting. Dari dulu Tapi juga sampai udah. Tapi sebenarnya Yana Umar itu lebih dulu Yana itu. Oh. Karena Yana Umar itu waktu saya ini kata kakak saya, ibu saya, keluarga lah ya. Yana Umar itu nama panggilan di rumah dipanggilnya di rumah dulu gitu, bukan langsung dari teman-teman. Yana Umar itu karena saya tuh tahun 79 lah, tahun 80-an lah ya, 88 sekian lah pokoknya. Saya tuh kan suka lagu-lagu Iwan Fals ya. Jadi lagu Umar Bakri gitu ya. Kalau lagu Umar Bakri diputar, dibalik. Kalau setel Umar Bakri habis putar lagi, rewin lagi. Pokoknya bahala mah kaset eta teh ginian kita. Betul. Gitu ya. Di rumah tuh ada stasi Umar gitu. Karena saya jadi Oke. Umar gitu. Iya. Nama panggilan yang pertama emang Yana Umar ke Yana Boabe karena sekolah ya. Kan di sekolah mah lebih trending ya. Lebih banyak orang itu kan panggil ini jadi tersebar itu kan. Kalau di rumah kan Yana Umar kan cuman di rumah gitu. Jadi mau panggil Mar hadiah gitu. Bukan Yana. Gitu. Bukan namanya. Siap. Ini siapa ini? Ada Penong dan Kang Adul, sukses selalu, amin. Terima kasih atur nuhun. Ini servisan anu gabung kan. Yana, selamat. Halo. Ayah bos Abi ya. Iya bos Abi ya. Oh, siapa? Ed Good. Bang Lius. Aduh, Bang Jaja Solmer. Bang Jaja mana? Bang Jaja. Bapak Haji Damang. Iya, kaos ekstrim. Kausan. Nah, Narango Kang, kagak Kang bikin tuh dia kaos tisu. Kang Yana mengingatkan kita untuk ngasih giveaway buat yang lagi nonton sekarang ini dari kaos Sunda Ekstrim ya. Giveaway sekali lagi dengan apa ya namanya tuh ya? Menjawab pertanyaan. Betul, menjawab pertanyaan. Tapi hari ini nggak tahu ya kuisnya mau dari Akang atau dari kita, Kang? Bebas lah. Akang mau ngasih pertanyaan atau kita yang mau ngasih jawaban? Pertanyaan oke. Tuh cenah bade ka gudang. Tacan, Bang. Nanti udah beres di sini. Oke lah, lagi live lah tuh. Ya lah tuh santai ya tuh. Ngobrol-ngobrol lah sama Kang Yana. Mereka soyong panggilnya yang Kang Yana teh, Yana. Kang Yana, jadi udah berapa tahun tuh? Berapa lama ya Kang Yana sebagai dirijen kemarin? Berapa lama? Udah berapa tahun? Ya, kalau jadi dirijen mah ada 20 tahunan. 20 tahunan. Ya, ada 20 tahun. Tapi tentunya melepas, walaupun memang bukan profesi ya, tapi melepas sebagai dirijen picking itu pasti berat buat Akang. Sebenarnya enggak sih, enggak berat. Enggak juga. Saya kalau misalkan ada orang yang mampu untuk menjadi dirijen silakan. Saya itu enggak pernah untuk ke work lah, masa Sunda namanya ke work enggak lah. Silakan siapapun, yang penting bisa mengemas satu apa ya, mengemas kita sebagai dirijen itu harus seperti apa ke si Boboto sendiri. Jangan sampai merasa orang dirijen terus seenaknya bilang, seenaknya kamu ngomong apa gitu. Tapi harus bisa mengayomi lah, mengayomi anak-anak yang ada di tribun itu kan. Kalau di tribunnya anak-anak udah enjoy, insya Allah setiap kita datang dia udah respect sama kita gitu kan. Oke. Kalau misalkan kita datang pelontong yes dibayar dogan. Ya, siap. Karena di tribun itu kan bukan Viking aja.
mulu gitu kan. Orang kan kadang-kadang ada yang mau berkomunitas, ada yang enggak gitu kan. Pendapatannya juga kan dia tempat diam di saya pengen di timur, walaupun saya bukan anak Viking tapi pengen di timur gitu kan. Bebas aja ya. Bebas aja kan gitu. Makanya kalau udah di stadion udah viewer aja bobotoh ya. Kalau Akang setuju tuh kalau misalnya Kang Jaja soulmate jadi dirijen. Mang Jaja boleh, bisa, boleh. Insya Allah. Yang penting mas kira-kira anak-anak. Oke, siap. Itu kan efek cahaya alami ya. Kang Jaja punya kapasitas nggak untuk mengayomi anak-anak? Di jogetnya bisa lah, joget. Oh, ada. Siap. Kang Jaja tuh ada. Syaratnya satu untuk jadi dirijen. Apa itu? Ulah botak. Oh, mohon maaf Kang Jaja, Anda gagal. Jadi perhatian kan Bisa seram terus cuma. Pun botak di balak genepan di dia. Kang Jaja mohon maaf, jadi tertutup kesempatan untuk Kang Jaja. Kita menunggu mungkin 3 tahun lagi untuk sampai gondrong. Terus ada yang komentar dari Viking Army Yoga, hayu Mang Jaja. Ayo Mang Jaja tuh Cina udah diajakin tuh Cina. Ya, benar. Keren. Mang Jaja udah ya ngobrol ya kemarin ya? Udah kemarin itu sama nggak bareng sama aku, belum ngobrol gitu. Tapi kan selama jadi dirijen kemarin itu ya, di luar kegiatan, misalkan ada apa, main bola di mana, di luar itu ada nggak kegiatan untuk kepengurusan? Kalau kegiatan mah banyak sih ya. Cuman untuk main bola saya nggak main bola karena jadi cangkeng. Rasanya. Iya. Dulu sempat main bola, gitu sama teman, tapi setelah itu nggak main. Cuma nonton, maksudnya nonton anak-anak gitu kan. Kegiatan sih banyak ya. Kadang-kadang saya ngedesain gitu kan, karena kan profesi saya kan bikin gambar, ngedesain buat ada pesanan gitu kan ya, editor gitu. Bikin video gitu kan, ini mah promosi aja sekalian. Jadi kalau keren. desain kaos gitu kan, desain kaos mah pengen desain kaos saya desainin seperti apa, terus saya edit juga, kadang-kadang edit. Kadang-kadang ada kajian, kadang-kadang ada undangan dari anak-anak, kadang-kadang ada jadi motivator juga gitu kan, mengemas sebuah organisasi seperti apa. Ada sih kegiatan, usaha. Okay. Tadi di awal Kang Yanoge sempat mention dari teh ada project. Ini proyek apa? Kita mengetahui. Proyek apa ya? Banyak sih. Sekarang saya lagi bikin. Lebih banyak ke desain. Desain atau nuju ngadamel album? Album naon? Album foto. Album koplo. Iya, barang pernikahan. Oi, mantap. Saya lagi bikin clothing. Saya bikin clothing usaha lokal loyal namanya. Tapi tidak terfokus ke satu tim. Tidak ke Persib kemanapun enggak. Saya cuman bikin kaos supporternya aja gitu. Tanda juga cuman tentang motivasi buat si supporternya juga, nggak bikin kaos Persib. Saya mau bikin kaos Persib enggak lah. Terus saya bikin kaos clothingan, tapi clothingannya supporter gitu, bukan clothingan buat main aja. Jadi bisa di jalan ke ulin, bisa ke nonton di stadion gitu. Eta fleksibel ya. Memang casual. Siap. Ini sudah ada pari rimbon yang diberikan oleh produser kita, yaitu pertanyaan untuk kali ini. Dan barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang unik, maka kalian akan mendapatkan hadiah dari kaos Sunda Extreme.
Dan pertanyaannya aja. Ya, Kang Yana mohon izin untuk memberikan Boleh. pertanyaan dulu kepada orang-orang yang lagi nonton sekarang. Siap guys, girl. Siap, oke. Pertanyaan kuis untuk hari ini adalah, mana sih? Iya, itu ya guys. Oh iya betul. Soalnya itu dibalik. Pengalaman bobotoh atau netizen selama di stadion dipimpin ku dirijen Kang Yana. Oke, berarti apa namanya itu menceritakan pengalaman ya, menceritakan pengalaman para bobotoh yang hadir speaking di sini pengalamannya selama dipimpin atau apa ya ikut bebarengan bersenang-senang bersama Kang Yana. Nah, seperti itulah. Jawabannya nanti langsung ya di feed IG Bandung TV. Anu aya poster Kang Yana. Nah, gitu. Terus jangan lupa di-mention ke Kaos Sunda Ekstrim. Syarat menang adalah selain itu harus follow dulu IG Bandung TV dan Kaos Sunda Ekstrim. Ya. Kalau juga Kang Yana udah di follow merenanya, follow Ino, follow orang. Follow semua dan kita saling follow. Naon deh Mang Jaja cenah kunaon deh cenah. Mang Jaja. Eta Mang Jaja. Tahu nyandung. Iku rusung virus batur mah yang nyumput ya hoyong nyandung. Hayang nyandung, non acara resep nyandung. Kan tertarik untuk nyandung gitu. Eta jawabannya hayang nyandung jawabannya kumaha maksudnya? Makanya. Oke. Pokoknya mah tanya pertanyaannya diulang aduh ya nanti diulang lagi pertanyaannya. Iya. Nanti kita ulang lagi pertanyaannya ya. Ini Akang mau ini dulu nggak nih ada yang dari Cianjur. Yang mau bertanya, mangpang mengpeng yang bisi aya nu misalnya rumah Daud, sempat ngobrol oge tentang Kang Yana karena kesibukan oge. Ati ayeuna keneh sok hoyong naros naon ke kita sebutin atau Kang Yana langsung menjawab hari ini ya. Iya Kang Jaja. Tanya Kang Yana. Yeay. Ding. Ini Kang Jaja nih, Abi pada dipasang project mu Haji Yana Sembano. Waduh. Project Abi ajak-ajak Kang Yana. Iya. Saya punya project sebenarnya sama Kang Abo, sama Kang Mang Jaja, terus sama Ki Daus untuk bikin talk show lah ya. Waduh, sekarang saya lagi menunggu kan kayak kene gitu. Oke. Terima kasih buat semuanya nih teman-teman yang pada masuk. Ya mau dibacakan di hiji dah mau setahun dan mau beak. Karena ini nih ada sisa rehat. Iya. Ini ada satu nih. Punten bade naros cenah Liga 1 teh iraha mulai bergulir deui saurna. Ping 1 Oktober mulai. 1 Oktober. Tapi tanpa penonton karena ini kan masih dalam kondisi seperti inilah ya. Dan katanya juga tidak boleh ada kerumunan dengan nonton bareng itu di kafe itu mungkin di rumah saja lah ya. DRS-nya di rumah saja nonton. Ya mudah-mudahan lah daripada orang terkenanya kita. Iya betul. Antisipasi dulu lah ya. Antisipasi ya. Iya seperti itu. Semua orang ngoyahnakeun oge gitu kan. Karena ya interaksi kita jadi mulai bukan dijaga ya namanya tuh. Sedikit mengurangi interaksi juga untuk lebih jaga banyak. Jarak ya kan. Jadi jaga jarak sekarang kita ada pembatas yang tinggal. Jauh dong. Ada pertanyaannya, saya bacanya kedapnya. Silakan. Apakah ada perubahan di Legend untuk sekarang? Apa tetap yang masih suka di Tribun Timur? Nah, untuk gitu saya udah nggak tahu ya. Saya udah nggak tahu masalah-masalah seperti itu karena bukannya ini karena saya udah bukan bagian dari pengurus speaking gitu kan. Jadi cuma pemerhati aja lah. Pemerhati. Jadi buat untuk hal seperti itu saya udah nggak tahu karena takut salah ya. Kalau takut salah jadi masalah. Makanya kalau pengen tahu seperti apa ya langsung aja datang ke Sekre Biking. Jalan Palasari 2. Mata Mayana di rumah aja kan nu keun aweh nu lelang. Aduh.
Ini teman saya juga ini. Aduh, Jadi saya gini, akan teh, saya kan lagi bikin juga sama teman-teman dari Bara Second, dari Kang Bang Lios juga, Bang Lios juga untuk ya bikin brand original ya, luar dijual sama Bara Second gitu ya. Kita cari pesanan yang halal lah ya. Cuan yang halal gitu kan. Cuan yang halal ya. Betul, daripada kita diam, maksudnya di saat kondisi seperti ini ada kesempatan untuk usaha ya kita usaha gitu kan. Kita beli ya. Karena kita teh dirumahkan tapi tidak punya pemikiran yang lebih kedepannya lebih harus kreatif. Harusnya harus gimana nih buat anak istri teh supaya anak istri kebiayaan kalisokoan ya kan. Nah, betul. Jadi harus lebih kreatifnya Kangnya. Betul. Walaupun di rumah gitu ya. Nah, ini banyak request kan air pancet. Nah, jual air pancet. Air pancet segala. Nah, emang ada kakak saya juga nih, ada Pak Ato. Oh, siapa? Halo. Hai, Pak Ato. Pak Ato Rudat. Pak Ato Rudat. Rungsing. Tapi kan ya. Ya, tadi kan Akang itu fansnya dari Iwan Fals juga, suka ngedengerin lagu-lagunya gitu ya. Berarti Akang pinter nyanyi tuh. Kita coba. Nggak bisa sih nyanyi Mbak ya, karena saya bukan penyanyi. Kalau saya bisa nyanyi, mungkin saya juga jadi penyanyi. Asup akal sih bener jawabannya. Iya, karena cuma penikmat di saat saya lagi bekerja, di saat lagi santai, lagi tiduran, ya. Cuma saya tidak tiap hari langsung nonton dengerin Iwan Fals, tapi saya itu waktu dulu ya, Iwan Fals ada konser saya pasti datang. Oke. Saking ngefansnya ya. Ya, tahun 96, 97, 99 saya nonton sampai di parkiran Senayan di timur Senayan. Saya nonton waktu Iwan Fals tahun 97 pas itu reformasi. Sebelumnya kalau nggak salah ya, Iwan Fals kan main di Senayan, dalam H-1 dia mau konser, sponsor batal semua. Sponsor Iwan Fals itu batal semua. Jadi panggungnya juga panggung kecil, jadi nggak tahu kenapa lah. Cuman sponsor udah nggak mau semua. Waktu itu Iwan Fals bikin sendiri. Hujan gede. Karena apa? Karena tiket jual segala macam. Saya datang ke sana itu hujan tuh luar biasa. Iwan Fals kebayang. Untungnya terkasih terus betulnya. Itu mah baru hujan. Itu udah ada. H-1 jadi nggak ada. Ya Allah. Oke. Tapi show must go on gitunya, tetap berjalan ya. Tetap berjalan dengan panggung yang unplugged lah gitu ya. Hujan gede tanpa sound wall yang gedenya gimana, tapi tetap aja menghibur kita sebagai pendengar lah, penikmat Iwan Fals. Untuk masuk saya enggak. Jadi Iwan Fals independen. Oke. Jadi saya rada robot soalnya. Itu ya bara nyanyi Rolling Stone mang, karena resep mangyana Iwan mah. Aduh. Aku amede. Aduh, oke. Sebenarnya Jangan pengen dengar suaranya kan. Aku lagi. Ya udahlah itu aja. Saya mah nggak bisa. Enggak. Kenapa tahu? Sabait lah. Tahu dulu gitar. Mending lagu apa? Pada nyanyi kira so. Benar. Jadi harusnya si penonton teh sebelum ikut nyanyi, sebelum divideoin juga nya kirimin langsung ke Bandung TV.
Oh. Lagu Amin di sini selalu bersamamu. Bangga mengawal kau kebanggaanku. Tak pernah lelah dan jangan menyerah. Di sini kami selalu bersamamu. Udah sudah. Untukmu. Asik. Udah. Dikoplokan Kang, dikoplokan. Tumpah tinggi. Hei. Oh asik, cenah asik. Waduh. Ngagitarananya cenah sawarna. Aduh. Memang karena apa ya namanya tuh sudah menjadi takdir juga gitu kan, bersama dengan terbentuknya Viking juga jadi bersaudara, jadi akrab. Berorganisasi, berkomunitas ya harus berani juga berani juga mencari saudara yang Halo? Kita berorganisasi tapi tidak mengikuti aturan di organisasinya bakal misalkan malas lah naon yang ya udah lewat aja. Tapi pingin berkomunitas percuma gitu kan. Ya, makanya harus kita rangkul semua. Rangkul semua itu bukan dari atas aja, tapi dari bawah. Kita cuma rangkul dari atas, bawahnya nggak ada, justru bawahnya aja nih ini yang luar biasa. Kalau bawah kalau atas mah kita cuma beberapa orang ya. Cuma 10, 20, 30, 40, tapi yang bawah lebih ribuan gitu kan. Jadi di pohon, di bawahnya tuh akar. Kalau akarnya nggak kuat, jatuh itu pohon. Nah, makanya akar kan lebih banyak ya dari pohon. Betul, setuju. Ya. Akang, ini udah sejam kita ngobrol dengan Kang Yana. Mungkin untuk sebagai penutup yang ingin disampaikan untuk khususnya Viking secara keseluruhannya bobotoh dan juga untuk Persib sendiri. Jaga persahabatan, jaga persaudaraan karena tanpa persaudaraan kita akan tidak akan apa-apa karena itu persaudaraan itu akan lebih kuat dari segalanya ya percuma kita berkomunitas cuma tidak ada rasa persaudaraan, tidak ada rasa setia kawan mah tetap akan runtuh ya. Jadi jargon itu sama tong sholat ya tong. Sesibuk apapun, segila apapun pekerjaan, sesibuk apapun, di waktu kita sholat ya sholat. Walaupun waktunya jam oke guys. Ulah waktunya adan asar, ulah sholat ya. Suatunya adan asar kan asar adan oge gitu. Saking kurajin. Ulah sampaikan guys. Aturana. Jaga wudhu jadi belum Wudhu heula. Kalau harus sholat. Kita tuju. Untuk Persib sendiri harapan seperti apa agak ke depan? Buat apa? Untuk Persib sendiri Kang. Persib sendiri